kok teman-teman saya yang tidur ini nggak mendengar. Di pikirannya itu suara apa? Wah, ini suara makin kencang, dengar suara kuntilanak. Mungkin itu cuman seliweran aja lah, saya kira ya. Ya udah, 3 wanita yang di tenda sebelah teman kita ini. Nah, ini masuk ke tenda kita. Dalam satu tenda termasuk dengan teman saya yang tidur. Nah, malah ini sikapnya berbeda. Kok nangis ya kan? Cara naluri kita ini anak-anak muda yang lagi kemah, kita nggak tahu ternyata saat itu si Mala itu sedang kesurupan. Ini video pertama kita yang menceritakan cerita horor dengan narasumber kita yang katanya memiliki pengalaman horor. Kita dengarkan bersama-sama seperti apa sih jalan ceritanya. Mungkin bisa perkenalkan dulu, Mas. Perkenalkan, nama saya Yudis. Saya umur 33 tahun. Untuk kesibukan saya saat ini, saya sebagai sales untuk kerja di lapangan nih, kita masih. Terus juga untuk tempat tinggal saya masih di sekitaran Tangerang Selatan, seperti itu. Ini katanya Mas Yudis punya cerita waktu di perkemahan ya, atau betul, gimana? Tahun 2017. Ini ceritanya di saat itu kita mau adain reunian nih. Saya ini sekitar 8 orang, 5 laki, 3 perempuan. Nah, itu kita atur waktu di tahun 2017 itu kita untuk camp bareng. Dan kita itu terutama saya ya berangkat itu setelah pulang kerja. Nah, itu kita titik kumpulnya itu ada di salah satu tempat rumah teman kita yang ada di Parung. Nah, kebetulan juga untuk camp kita itu di salah satu anak kaki gunung di Jawa Barat ya. Nggak terlalu jauh juga sih kalau dari perkotaan yang saat ini ya. Nah, jadi karena kita 8 orang, itu kita 4 motor. Jadi kita bonceng-boncengan semua. Nah, di saat sampai di di perkemahannya, kita langsung nih, kita dirikan tenda, terus kita langsung buat untuk kopi, Indomie, ya kan. Nah, karena itu sudah terlalu malam, akhirnya kita tidur, istirahat. Kita dirikan tenda itu 2, jadi yang khusus cowok-cowok, yang cewek-cewek, ya kan. Nah, di saat saya mau istirahat, karena keempat teman saya sudah istirahat, nah, saya baru memejamkan mata nih. Nah, terdengar nih suara ketawa wanita, terus ini juga suaranya terdengar kencang buat saya. Nah, yang saya jadi bingung, kok teman-teman saya yang tidur ini nggak mendengar gitu. Jam berapa itu? Wah, kalau untuk kisaran jamnya itu karena itu udah malam, saya juga nggak ngelihat jam, Mas. Nah, jadi di sana itu ditambah lagi yang saya bingung itu kan lokasinya harusnya ramai biasanya ya. Biasanya ramai. Biasanya ramai. Dan ini cuman ada tenda kita doang. 2 tenda kita aja. Biasanya kan kalau kemah-kemah kayak gitu kan ramai itu kan biasanya kalau di weekend ya, Sabtu Minggu mungkin. Kalau di hari kerja kayak gitu, mungkin aja memang yang kemah sedikit gitu loh. Pemikiran saya juga seperti itu ya. Mungkin karena memang momennya ya. Momennya bukan hari libur atau weekend. Nah, tapi kok yang buat ganjil ini di satu sisi perkemahan ini tumben sepi. Terus ya saya mendengar suara ini ya, suara ketawa yang cukup buat saya ini bikin bulu kuduk saya merinding. Di pikirannya itu suara apa? Saya itu cuman memikirkan satu, itu suara cewek dan itu nggak jauh dari belakang tenda kita. Saya mencoba, udahlah saya mau tidur aja deh, saya bilang. Ternyata saat itu bunyi resleting tenda kita tuh kebuka tuh. Nah, situ saya sempat berpikir waduh, ada apa, saya bilang. Tadi Mas berarti pulang kerja ya? Pulang kerja, betul. Itu kecapean mungkin, jadi pikirannya kemana-mana. Gue aja nih kalau pulang kerja tuh lagi capek, kadang-kadang ya pikirannya halusinasinya kemana-mana mungkin juga. Makanya saya mencoba tetap tenang saat itu ya. Saya juga berpikir kondisi saya ini mungkin sedang lelah ya kan, karena seharian kerja. Tapi ya saya coba berpikir dengan kesadaran tinggi, saya udahlah. Mungkin itu cuman seliweran aja lah, saya kira ya. Ya udah, 3 wanita yang di tenda sebelah teman kita ini.
Nah, ini masuk ke tenda kita. Dengan mukanya mereka itu panik, takut, ya kan. Nah, otomatis saya yang masih saat itu belum tertidur, ya saya coba menenangkan atau menanyakan dia lah. Ini ada apa? Kenapa? Ya kan? Kok kalian merasa takut ini kenapa? Saya bilang. Nah, dari 3 perempuan yang tadi sama kita itu, salah satunya menjawab. Di situ si Nisa itu menjawab, dia ini sedang nganterin si Mala sama si Dewi ini untuk ke toilet. Nah, itu toiletnya di mana itu? Atau emang di kebun aja gitu? Nah, kebetulan kalau untuk di camp ini masih ada untuk toilet, cuman nggak sebagus toilet-toilet yang mungkin di tempat-tempat lain ya. Nah, saat itu mereka mendengar suara itu, ketawa itu juga. Nah, suara ketawa wanita dan terutama si Nisa. Nisa ini yang mendengar untuk suara yang paling jelas dia dengar. Dan refleksnya si Nisa mengatakan dia langsung menarik 2 temannya itu, si Mala dengan Dewi. Jadi ditarik langsung lari ke tenda anak-anak laki nih. Nah, akhirnya di situ kita ngumpul bareng dan saya merasa anehnya juga teman saya ini yang 4 orang laki ini tidur benar-benar pulas banget. Saya pikir Sampean itu. Dia bilang mungkin habis kerja rodi ya kan. Nah, saya pikir juga di sini, wah ya saya sebagai sosok laki yang masih tersisa dan masih melek nih, coba menenangkan ya kan. Walaupun saya juga sebenarnya merasa bulu kuduk saya merinding juga, karena saya mendengar itu juga kan. Nah, akhirnya saya coba ajak ngobrol, saya menenangkan dan Mala dengan Dewi ini dia juga membaca doa-doa ya kan. Sudah aku potong. Itu 3 cewek ini Mas tahu nggak dia backgroundnya? Maksudnya apakah sebelum-sebelumnya, hari-hari sebelumnya, waktu sebelum berangkat tuh dia pernah cerita dia punya masalah atau apa gitu? Takutnya dia halusinasi kan, kalau cewek kan biasanya kayak gitu. Betul. Dia depresi, punya masalah. Mungkin aja si Mala, Dewi dan temennya siapa tadi? Nisa. Mungkin aja Mala, Dewi dan Nisa tadi teman kamu itu punya masalah gitu loh. Mungkin punya utang atau apa gitu. Biasanya kalau orang-orang kayak gitu udah depresi tuh punya ini. Ya, biasanya kalau wanita kan jarang bercerita ya, atau mungkin ceritanya ke teman-teman yang terdekat aja. Kalau buat ke saya, mereka nggak terbuka sih ya, perihal-perihal sebelum berangkatnya ini. Cuman yang buat saya khawatir ini kan, saya takut mereka ini psikis kenapa-napa takutnya. Karena di lingkungannya perkemahan dan kebetulan memang sepi. Ya udah, saya coba menenangkan mereka untuk berdoa secara masing-masing. Tapi yang kita lihat nih saat kita berempat ini dalam satu tenda, termasuk dengan teman saya yang tidur. Nah, Mala ini sikapnya berbeda. Mala ini lebih ke kok nangis ya kan. Terus nanti dia suka emosi ya kan. Kayaknya utangnya banyak nih kayaknya. Ya, mungkin beban mental ya pikirannya. Iya, punya masalah di keluarga itu mungkin. Iya. Ini saya baru pertama kali ngalamin hal-hal seperti ini. Dan saya coba berkomunikasi dengan Malanya sendiri. Saya bilang, cuman Mala ini nggak pernah menjawab. Saya tanya kenapa. Ayo istighfar, saya bilang. Tapi dia nggak menjawab. Dan di situ ya udah, si Dewi dengan Nisa ini coba untuk menenangkan Mala dan sambil membaca doa-doa. Ternyata nggak lama itu hujan, angin turun tuh berbarengan. Kita juga sempat panik di dalam tenda itu karena kan di dalam tenda kita sumpek Mas, 8 orang dalam satu tenda itu. Nah, itu. Iya. Mau nggak mau saya juga nggak bisa tiduran dengan porsi badan saya yang besar kan. Ditambah 3 perempuan masuk dengan ketakutan. Harusnya tambah seru ya. Harus ya. Cuman karena bulu kuduk merinding dengan ketawaan kuntilanak inilah ya. Saya ini jadi panik juga sebagai laki. Setelah itu subuh nih. Subuh ini malah udah mulai tenang Mas. Di jam 3 jam 4-an tuh mau masuk subuh itu malah udah mulai tenang. Kondisinya udah mulai bisa diajak untuk istirahat badannya juga. Dan si Nisa juga saya suruh untuk silakan dah Nisa istirahat dulu aja. Biar saya sebagai laki ini ya ngejaga kalian walaupun dengan ukuran tendanya kita tidur 8 orang ya udah saat ini memang kondisinya seperti ini kan. Udah kita ajak untuk mereka beristirahat
Nah, sampai di waktu paginya itu akhirnya keluarganya Mala datang. Karena si Dewi ini sempat menghubungi orang tua Mala dengan kondisinya Mala seperti itu. Datang pagi, akhirnya kita pulang dengan kondisi Mala ini ngikut di mobil sama Dewi sama si Nisa. Aku potong, sorry. Persepsinya teman-teman yang tadi di perkemahan itu berarti persepsinya adalah kuntilanak. Iya, kuntilanak. Tapi ngelihat apa enggak? Nah, di saat Nisa saya coba tanya itu, dia sempat bawa senter. Dia sempat bawa senter karena dia nemenin Mala sama Dewi untuk buang air kecil itu kan. Nah, sekelebatan itu dia ngelihat terbang katanya. Cuman senternya Nisa ini tetap di bawah, nggak nyorot ke atas katanya. Nah, saya di situ sempat menenangkannya gini, Mas. Itu ada burung. Iya, betul. Mungkin saya sempat berpikir gini, itu halusinasi. Tapi kalau bicara suara, saya di tenda pun dengar suaranya, ya kan? Cuman kalau bicara penampakan, mungkin itu bayangan aja. Ya kalau suara-suara kayak gitu kan, kalau di hutan kan banyak suara-suara yang nggak familiar gitu, dan ternyata kebanyakan itu dari hewan atau dari tumbuh-tumbuhan di sana gitu. Karena mungkin habitatnya juga ya. Betul. Ya. Terus sampai rumah tadi? Di saat sampai rumah, ini otomatis kan untuk teman-teman kita yang cewek ini udah nyampe duluan nih. Karena kita prepare untuk pulang ya, ini kita rapi-rapiin semua. Dan besoknya kita ketemu lagi nih, coba menanyakan kondisi si Mala. Mala gimana? Udah sehat atau belum? Kok kemarin bisa kenapa seperti ini, ya kan? Apa yang diceritakan si Nisa ini ada benarnya menurut Mala. Di saat si Nisa mendengar suara dan bayangan terbang itu, dan si Mala ini ternyata sedang mengalami datang bulan. Iya dia. Iya, mungkin secara naluri kita ini anak-anak muda yang lagi kemah, kita nggak tahu ternyata saat itu si Mala itu sedang kesurupan, ya kan, kesurupan. Jadi kita nggak tahu nih. Dan kita coba tenangin. Untungnya kita punya iman dan doa-doa sedikit lah ya mungkin. Sempat ditanyain nggak ke si Mala itu, gimana rekening aman gitu, atau gimana kerjaan gitu, atau kondisi rumah, nanya ke orang tuanya dia ada masalah apa mungkin kayak gitu. Pertanyaan kayak gitu apa enggak? Kita nggak sempat sih nanyain untuk permasalahan di dalam rumah ya. Mungkin kalau misalkan kita itu lebih menjurusnya, kalau memang ada yang ganjel, ada permasalahan, coba cerita ke teman-teman. Jangan sampai terjadi segala sesuatu hal yang nggak inginkan ya kan. Nah, ternyata ya balik lagi, Mala ini juga orangnya tertutup. Terus satu sisi juga yang mungkin teman-teman tahu juga kalau cewek lagi datang bulan, mungkin katanya sensitif. Dari perlakuan kita aja kan dia merasa sensitif, apalagi makhluk gaib. Halusinasinya juga tinggi kan. Nah, itu yang kita khawatirkan juga sih. Ya alhamdulillahnya sih kita pergi dengan selamat, pulang juga dengan selamat. Jadi juga selama kita camping itu, kita coba lagi evaluasi apa yang salah dari kita untuk memasuki tempat baru. Mungkin kita kurang adapt ya kan. Dari cara kita memasuki lingkungan kita ya assalamualaikum. Bisa dicek juga kalau mau camping kan berarti butuh refresh ya, katanya healing ya. Berarti kalau kita butuh healing, berarti kan kita lagi banyak masalah. Benar. Kita butuh healing. Nggak punya masalah ya ngapain healing ya kan? Kalau bicara masalah kita camping itu kan ngilangin penat. Dari kejenuhan kita aktivitas. Berarti kan udah punya penat duluan kan? Punya masalah kan? Punya masalah dibawa ke kemah. Ya di kemah berhalusinasi itu. Mungkin kalau untuk yang 3 cewek ini, mereka punya masalah dan penat dalam pekerjaan atau di lingkungan rumah. Akhirnya ke bawah dengan suasana. Tapi yang 4 teman saya yang laki juga merasa nyaman dengan lingkungan tidur pulas karena mungkin di rumah di rumahnya dibangunin mulu kerjanya nggak enak mungkin ya kan, bangunnya disuruh pagi, dia maunya bangun siang, mungkin karena memang kurang tidur juga, terus sampai sono lelap. Itu bukan karena ada setan disuruh ini, karena dia capean aja. Gue juga sering kok tidur cepat gitu. Tidur jam 7 malam, bangun jam 9 pagi juga pernah. Karena capek banget gitu. Itu pengalaman pribadi saya sih ya, bersama teman-teman saya saat itu. Ini sorry, bukan gua nggak setuju ya, cuman gua coba menganalisis dengan situasi yang terjadi gitu loh. Bisa jadi kan seperti itu, dan itu belum sempat dibuktikan kan. Kalau soal tadi Mas temennya
tidur lelap, ya dia kecapean kan, Benar. kerja seharian. Terus tadi ada 3 cewek itu tadi juga tadi lagi head juga, Iya. ya kan? Mudah sensi, ya Benar. kan? Bisa jadi punya masalah. Makanya yang paling dasar banget itu tanyakan dia gimana keuangannya, kondisinya gimana. Kalau rekeningnya mantep dia nggak bakal punya masalah. Bener ya? Bener. Coba deh Mas deh ya, punya masalah apapun seberat apapun kalau rekeningnya oke, ya kan? Iya, Aman itu. benar. Mau suara apapun saya tetap Iya, happy ya berarti ya. Benar, ya kan? Benar. Itu bisa jadi seperti itu. Terus Iya akhirnya sih. endingnya gimana itu? Akhirnya sih kita juga dengan kondisi yang alhamdulillah pada sehat semua dan tidak terjadi apa-apa. Kita juga bersyukur malah ini untuk kesurupannya dia ya, yang kita anggap dia memang kesurupan saat itu dan bisa kembali lagi dengan sehat walafiat. Ya akhirnya kita berkumpul lagi, nggak masalah. Alhamdulillah juga kita bersyukur banget. Itu menjadi cerita seakan-akan mistis bahwa waktu kemah itu ada terjadi hal gaib atau horor gitu ya. Betul. Tapi kan belum dibuktikan nggak? Ya kalau bicara masalah pembuktiannya sih kita wallahu alam nih. Iya. Cuman bicara pengalaman kita ini, ya yang kita bikin sempat bertanya-tanya itu, ini sepi, bener-bener sepi. Di saat malam ini kok sunyi, terus aktivitas cuman di tenda kita doang. Iya, malam sunyi itu kan ada lagunya. Malam sunyi kan. Iya, Apalagi di hutan kan. Dan di saat saya mau istirahat, ya itu makanya saya bilang, wah ini suara makin kencang, dengar suara kuntilanak. Wah ini yang buat sempat, makanya saya berpikir udahlah saya mau tidur karena daripada berpikir atau berhalusinasi lebih jauh, mending saya tidur meremin mata. Tapi ya resleting kebuka, tenda kebuka. Ya itu resleting kan kayak kadang-kadang kan lepas sendiri tuh, turun sendiri kan. Kalau resleting celana aja kadang-kadang udah kita tarik ke atas, dedol kan, udah los kan. Iya. Bisa turun sendiri. Relnya atau rusak. Relnya rusak Ya, atau betul. ketariknya ini terlalu lebar gitu. Iya benar Pak. Kalau buat saya sih ya mungkin buat teman-teman yang lain juga, buat pembelajaran juga kalau mungkin lagi datang bulan atau lagi haid, mencoba untuk nggak usah kemana-mana dulu deh. Ya. Iya. Sebenarnya paling gampang itu kalau kita ke Ancol aja ya, Iya. malam-malam gitu kita nongkrong di Ancol itu kan dengar suara air laut ya, pantai ya. Benar. Itu banyak suara-suara aneh loh, yang ngak gitu banyak. Itu kan dari burung bango yang pada terbang dia. Oh malam masih ya malam mereka ya. ada suara-suara kayak gitu. Jadi kalau kita ngikutin halusinasi tuh dikirain di situ ada Nyi Roro Kidul lagi pindahan atau apa gitu ke Ancol gitu. Antara kita dipanggil Iya. ya. Gitu. Dikirain kan kayak gitu. Padahal Iya. suara burung bango memang di benar. Ancol tuh sering. Coba dicek aja deh. Pasti kayak gitu. Gue pernah ngalamin kayak gitu. Ternyata enggak. Ternyata itu cuma Memang. suara itu. Terus tadi saran buat teman-teman kalau kepengen bepergian tadi ke tempat-tempat yang katanya serem, yang paling penting banget adalah dicek rekeningnya. Iya ya benar. kan? Ya kan, biar nggak berhalusinasi. Iya. Kalau duitnya banyak, kalian rekeningnya full, ya kan, Betul. saldonya oke, bisa belanja ke mall, Benar gitu kan. banget. Di sana happy, bisa Iya. bakar-bakar, bisa api unggun, ya kan. Jangan sampai di saat acara happy pulang lagi pusing karena rekeningnya kosong. Rekeningnya kosong gitu. Kalau rekeningnya Bener-bener. full kan, Iya. saldonya oke, jalan ke sana juga di sana happy Bener. gitu, nggak menemukan hal kayak gitu. Berarti tujuan healingnya tercapai. Tercapai Iya. gitu. Cuman kalau udah penat ini di kota terus dibawa ke hutan, ya berhalusinasi lah. Benar. Ya nggak salah. Hutannya nggak salah, disalah-salahin katanya hantunya, kata dak mengek segala macam. Iya. Ya buat pelajaran kita juga mungkin kalau misalkan terjadi segala sesuatu hal, jangan terlalu panik di saat kita kemah atau situasi apapun. Ya jangan terlalu panik. Tetap kita ini tenang. Yang penting kita bisa semaksimal mungkin melindungi satu sama lain di situ. Iya. Itu aja sih kalau buat saya. Siapapun itu tadi ada setan katanya apa segala macam itu, mereka itu nggak semurahan itu menamakan diri ke kita gitu. Nggak. Gitu, kita beda alam. Kita kan ditakdirkan sama Tuhan ini kan manusia yang paling sempurna. Betul. Ya kan? Jadi makhluk-makhluk selain kita itu takut sama kita. Benar, kastanya kita lebih tinggi Kastanya dari lebih mereka. tinggi. Penting banget, dasar banget. Gue ulangin sekali lagi. Teman-teman kalau mau bepergian, tolong cek saldo. Ya, Benar. cek saldo. Biar nanti yang di hutan itu burung-burung itu tadi, ya kan, ada suara pohon nggak disalah-salahin, Iya. gitu. Menurutku itu sugesti aja, gitu.
dengan Iya. masalah-masalah yang ada gitu. Benar. Kamu waktu ke situ kan punya masalah apa nggak waktu datang ke situ? Kalau saya sendiri, Jujur ya? ya memang banyak masalah. Nah. Iya. Karena mungkin pressure dari kerjaan, target tidak tercapai, dan niat saya cuman ingin menenangkan pikiran, malah terjadi kayak gini. Ya, bukannya tenang pikiran, ya kan? Makin semrawut. Nah, besok-besok coba lagi ke situ lagi, tapi dengan posisi saldonya full. Masalahnya nggak ada. Benar Ya kan? sih. Terus kalau kau pengen nenangin pikiran, ya coba aja ke masjid atau tempat ibadah sesuai dengan agama kalian betul banget masing-masing itu. kayak gitu. Itu lebih masuk akal. Betul. Atau semedi kan? Nah, atau yang sekarang depan Indomart ambil bangku, rokok, minum kopi. Iya, kan? gitu. Kalau mau lebih ini lagi mungkin yoga gitu kan, Betul nenangin sih. pikiran. Bisa kayak gitu. Banyak hal-hal positif yang bisa kita lakukan ya, selain untuk sana. Berpikir logis aja bahwa kejadian-kejadian apa yang dialami adalah bisa kita arahkan ke hal-hal yang logis kayak gitu. Benar. Ya, tidak semua hal yang terjadi kita itu berhubungan dengan mistis. Betul. Gitu ya. Sekali lagi banyakin saldo. Semoga bermanfaat.